Disyariatkan bernapas di luar wadah ketika minum 3 kali, napasnya 3 kali. Ini dianjurkan untuk bernapas 3 kali napas. Minum, teguk, napas dulu. 3 kali napas, pelan-pelan, minum lagi. Li'annahu, karena kenapa kok dianjurkan bernapas 3 kali di luar wadah? Jangan di dalam wadah itu napasnya, di luar wadah. Hadis yang ke-83. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian tidak menyentuh zakarahu, zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing. Jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Larangan dari Nabi untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing itu. Wala yatamassa minal khala biyamini, dan jangan yatamassa istinja. Jangan beristinja dari buang air dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan hendaklah seseorang dari kalian tidak bernapas di wadah ketika minum. Nafas, tidak bernapas fil ina, dalam wadah. Muttafaqun alaih, ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Tetapi lafaz hadisnya lafaz Imam Muslim. Dalam hadis ini, secara zahir lafaz hadis ini ada 3 larangan Nabi untuk kita semua umatnya. Pertama, ketika kita buang air, jangan sampai buang air kecil tangan kanan kita menyentuh kemaluan. Kenapa kok Nabi melarang tangan kanan menyentuh kemaluan? Artinya tangan kiri boleh, tangan kanan yang hanya. Karena tangan kanan itu buat makan, buat yang baik-baik tangan kanan. Nanti ketika makan bisa teringat ini bekas nyentuh, ini tidak enak makan jadinya. Itu diantara hikmahnya. Jangan sampai tangan yang buat makan ini dipakai untuk cebok, memegang kemaluan. Dan juga yang kedua, larangan kedua, jangan beristinja dengan tangan kanan. Jangan beristinja dengan tangan kanan. Istinja pokoknya urusan istinja, urusan megang-megang kotor, megang sampah apa itu tangan kiri itu. Kalau megang-megang sampah, itu jangan pakai tangan kanan, kayak tangan kiri itu, karena hal-hal yang kotor itu. Tangan kanan itu ditaruh dulu. Tapi kalau umpamanya difungsikan untuk membantu saja. Seandainya tangan kiri ini umpamanya mau buang sampah, tangan kirinya nggak bisa sendiri, tangan kanan bantu. Tapi jangan tangan kanan yang megang, biarkan tangan kiri yang megang itu. Tangan kanan megang sapunya saja, sampahnya pakai tangan kiri. Jadi yang kotor-kotor itu pakai tangan kiri. Yang ketiga, jangan bernapas ketika minum. Jangan bernapas di dalam wadah itu. Jadi kalau minum, jangan bernapas dalam itu, disingkirkan dulu minumnya, baru bernapas, baru minum lagi. Terkadang kan ada orang langsung bernapas dalam minuman, karena memang setelah diteliti oleh para dokter, para ilmuwan, memang ada penyakit ini. Jadi napas yang keluar dari perut masuk ke dalam minum ketika bernapas itu akan menimbulkan penyakit. Jadi Rasulullah itu tidak melarang sesuatu kecuali ada hikmahnya di dalamnya. Ada efek dampak negatifnya ketika itu dilarang oleh Rasulullah, tidak sembarangan. Jadi ada cara, jadi minum pun ada caranya, tidak sembarang minum. Nanti akan dijelaskan di sini. Ini lafaz zahir hadis ini.
Makna al-makna al-jimali, makna global dari hadis ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yurshidu ashabahul mu'minin wa yadulluhum ala ba'di adabid din al-matin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada para sahabatnya yang beriman dan menunjukkan mereka sebagian adab-adab agama yang kuat. Ini agama Islam. Nahahum an masjid dzakar bil yamin. Di antara adab yang diajarkan Rasulullah, beliau melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Wa anil istinja biha takriman laha. An mubasyaratil udwil ladhi huwa majran najasat. Dan Rasulullah melarang beristinja dengan tangan kanan, takriman lah, untuk memuliakan tangan kanan ini. Jadi Rasulullah melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, beristinja dengan tangan kanan untuk memuliakan tangan kanan. Memuliakan tangan kanan dari bersentuhan langsung dengan anggota yang menjadi tempat keluarnya najis, majran najasat. Kemaluan kan tempat keluarnya najis ini. Jangan sampai tangan kanan menyentuh itu. Ma'kaunihi yuzawil biha ta'amahu wa syarabahu. Karena apa? Karena tangan kanan ini biasa dipakai untuk makan minum, mengambil makanan dan mengambil minum. Makanya ini diantara sebab kenapa Rasulullah melarang menyentuh kemaluan dan beristinja dengan tangan kanan, karena ini biasa dipakai makan minum ini. Wa nahahum anit tanaffus fil ina. Yang ketiga, larangan Nabi tadi adalah Nabi melarang kita untuk bernapas dalam wadah, dalam wadah. Kenapa? Di antara sebab alasannya, li'annahu min fi'lid dawab. Karena bernapas di dalam wadah termasuk perbuatan hewan. Hewan itu kalau minum ya langsung menapas di situ. Itu di antara sebabnya, sebab dilarangnya. Jadi banyak sebab yang ini di antara sebabnya. Bernapas dalam wadah tempat makan atau tempat minum ini kebiasaan hewan. Maka Nabi melarang supaya tidak sama seperti hewan. Wa khaufan, dan juga yang kedua sebabnya, wa khaufan min ayyukhalital ma'al bukhar as-sa'ida min ma'idatihi. Fayufsidul ma' alladhi huwa jauharun syaffafun latifun yatalawwan bilauni ina'ihi. Dan khawatir ayyukhalital ma'a, khawatir air itu bercampur al-bukhar as-sa'id dengan uapan yang naik dari perut ini. Ketika minum ini ada uapan naik ke perut, ketika bernapaskan itu kan berasal dari maidah, dari perut itu, uapan itu. Uapan yang naik ke perut itu ada zat racunnya. Fayufsid al-ma', sehingga uapan itu ketika bernapas masuk ke dalam air, merusak air itu. Air yang jernih, jauhar, air yang merupakan elemen syafaf, yang bening, yang lembut, yang jernih, yang bisa berubah warna dengan menurut warna tempatnya, itu bisa berubah, bisa menjadi penyakit justru, bisa menjadi penyakit. Kita kan dianjurkan banyak minum air putih, air putih karena memang untuk supaya kesehatan. Tapi banyak minum air putih kok tetap sakit saja karena memang cara minumnya salah. Tidak tahu cara minumnya. Sudah banyak minum air putih kok masih tetap aja tidak berubah. Karena memang ketika minum tadi ya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi minumnya. Minum sambil bernapas dalam tempat minum itu, sehingga airnya meskipun air itu putih tapi sudah dipengaruhi oleh napas tadi jadi penyakit justru airnya. Ini pentingnya ngaji, belajar itu ya seperti itu. Jadi kita bisa tahu petua-petua, petunjuk-petunjuk Nabi. Cara minum pun kita diatur biar kita itu hidup kita sehat. Jadi Islam ini memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesehatan. Fayu'atihi syarib,
sehingga orang yang minum itu akan tidak menyukainya, tidak menyukai karena uapan napas tadi. Wa yastaqdiruhu, dan merasa jijik dengan air tersebut, air yang bening jernih itu jadi penyakit. Fal hadis min qawaidil adab. Jadi hadis ini termasuk dari kaidah-kaidah adab ketika minum dan beristinja.